itu yang diterpahat dalam sila pertama Pancasila. Karya Timur, Manokwari 8 Desember 2024. Sekian dan terima kasih. Kini sudah genap 10 tahun. Ini bukan tentang ulang tahun. Ini tentang suatu saat nanti Tuhan akan mengadili di pengadilan yang penghabisan. Tapi ingat, kami akan berteriak. Pernyataan sikap berdasarkan fakta-fakta dalam peristiwa yang diuraikan dapat kita temukan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus Paniai berdarah. Aktor pertama adalah negara TNI AD atau Yonif 753 dan Polri. Dan aktor kedua adalah warga sipil. Di sini menjawab atas dua pertanyaan bahwa pelaku penyiksaan dan penembakan adalah aparat negara dan korban adalah masyarakat sipil. Karena itu mereka lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aksi aparat negara di Paniai merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Aparat negara telah melanggar dan mencabut hak asasi warga atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak atas bebas dari tindakan kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, hak warga untuk memperoleh keadilan dan perdamaian. Alasan tidak punya uang untuk membiayai tim ADHOC yang telah dibentuk sangat ironis dan tidak masuk akal. Negara Indonesia tidak punya uang. Dalam hal ini kami akan terus menangani janji mantan Presiden Jokowi. Tidak hanya kasus pelanggaran HAM di Paniai, ada beberapa kasus HAM berat seperti Biak berdarah, Wasior berdarah, dan Wamena berdarah sampai hari ini belum dituntas. Dalam hal ini negara telah gagal menegakkan HAM dan abaikan hak hidup orang Papua. Oleh sebab itu kami menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera lakukan menyidikan kembali bekas perkara kasus pelanggaran HAM berat Paniai dan menetapkan tersangka baru untuk dilakukan penuntutan baru atas kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah. Yang kedua, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia segera menyurati Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan kembali bekas perkara kasus pelanggaran HAM berat Paniai dan menetapkan tersangka baru untuk dilakukan penuntutan baru atas kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah. Yang ketiga, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera memerintahkan jaksa penuntut umum kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah untuk melakukan upaya hukum kasus atas putusan bebas kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdarah. Yang demikian pernyataan sikap yang dapat kami sampaikan. Harapan dari kami mohon serius ditanggapi sebagaimana mestinya, sebab negara Indonesia adalah negara hukum akan HAM. Sekian, Manokwari 8 Desember 2024. Mengetahui Biro Humas Yemisol Yemo. Barang Pengurus Koordinator Wilayah Kabupaten Paniai, Isayas Yobai.
Dewan Penasihat Koordinator Wilayah Kabupaten Paniai, Theophilus Ricard Yogi. Pembina Koordinator Wilayah Kabupaten Paniai diwakili Bapak Agus Gobai, SPD. Baik, sekian dan terima kasih ya, surat pernyataan kami sampai di sini. Para anggota boleh kembali duduk kembali.